Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunuddin, masih di Mapel Informatika kelas 8 di semester 2. Temanya adalah di bab 3 tentang peranan TIK dalam kehidupan manusia dengan subbab media sosial dan dampak penggunaannya. Baik, sebelum pembahasan ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pada bab 3 ini, peranan TIK dalam kehidupan manusia, bagian keempat, yang akan kita bahas adalah media sosial dan dampak penggunaannya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru bergabung, mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah yang masih berwarna merah itu. Klik juga lonceng notifikasinya agar kalian juga tidak tertinggal dengan updatean video terbaru tentang pembelajaran dan tutorial-tutorial pendidikan lainnya. Subscribe ini gratis dan kalian juga akan mendapatkan manfaat dari mensubscribe channel ini. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian. Kita mulai saja pembahasannya, yaitu media sosial dan dampak penggunaannya. Salah satu aplikasi internet yang paling banyak digunakan saat ini adalah medsos. Aplikasi tersebut telah menjadi bagian dari hidup penggunaannya. Jika kamu termasuk pengguna media sosial, kamu dapat melihat bagaimana aplikasi tersebut telah merubah cara hidup manusia, mempengaruhi nilai-nilai yang dianut, serta memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam diri pribadi pengguna dan juga masyarakat. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan dijelaskan bagaimana media sosial memberikan pengaruh dan manfaat kepada manusia, baik itu dampak buruk yang ditimbulkan dan cara menggunakan media sosial untuk menghindari dampak buruk tersebut. Yang pertama di sini ada media sosial. Media sosial atau sosial media dapat didefinisikan sebagai saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas. Saat ini ada banyak media sosial yang tersedia di internet seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Untuk menjalankan fungsinya sebagai media yang memungkinkan pengguna membagikan sesuatu dan terhubung satu dengan yang lain, pada umumnya media sosial dilengkapi dengan fitur-fitur sebagai berikut. Fitur ini maksudnya adalah fasilitas yang ada di aplikasi tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa yang coba saya tampilkan. Yang pertama ada akun pengguna, kemudian ada profil pengguna, kemudian nanti selanjutnya yang C ada teman-teman, pengikut, grup, hashtag, dan lain-lain. Yang D ada newsfeed, yang E notifikasi, yang F mempengaruhi atau memposting informasi, yang G tombol like dan komentar, yang H review, rating, atau sistem voting. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada pada medsos pada umumnya. Nah, ini memang ada pembahasan tersendiri nantinya. Yang penting kalian di sini sebetulnya nanti ada penjelasannya, dan penjelasannya cukup banyak ya masing-masing poin ini. Tapi yang penting kalian mengetahui apa saja fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Nah, diantaranya ini. Mungkin ada fitur lain yang akan muncul seiring dengan perkembangnya waktu, dan juga saat ini memang perkembangan teknologi sangat pesat perkembangannya ya. Kita lanjutkan. Tentu saja antara medsos yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan fitur. Jika kamu ingin menggunakan media sosial, kenali dan pahami bagaimana fitur-fitur tersebut bekerja. Dengan demikian, kamu dapat menggunakan atau melakukan pengaturan sesuai dengan tingkat kenyamanan yang paling optimal bagi kamu. Selanjutnya, kamu akan belajar
bahwa media sosial memberikan banyak manfaat bagi pengguna, tetapi juga terdapat bahaya yang mungkin timbul serta berbagai tindakan yang harus kamu hindari dan waspadai, yang dapat kamu manfaatkan untuk melindungi diri agar tetap dapat menggunakan media sosial dengan nyaman, menyenangkan, dan terhindar dari bahaya. Beberapa fitur tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 fitur tambahan ya yang ada di medsos. Yang pertama, A. Mengatur profil dan privasi. Kemudian yang B. Unfollow. Yang C. Unfriend. Yang D. Mematikan notifikasi. Yang E. Menghentikan komentar. Yang F. Mengatur postingan dan komentar. Nah, ini adalah pengaturan yang harus kita atur di medsos ya. Kadang ada ketika kita memposting sesuatu, nah, biasanya di situ ada kolom khusus komentar. Nah, komentar ini lebih baik kita kita atur atau kita nonaktifkan saja komentar tersebut. Ada kalanya komentar itu tidak selamanya baik. Kadang ada juga yang tidak baiknya. Maka kita harus atur ini fitur-fitur tambahannya ya. Mengatur profil dan privasi kita tidak terlalu berlebihan dalam memposting ya, biasa saja, karena nanti bisa menyebabkan komen-komen yang kurang baik tentunya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang harus kita harus kita atur ya, agar kita lebih nyaman dalam menggunakan medsos. Baik, yang kedua, manfaat penggunaan media sosial. Kehadiran media sosial memberikan manfaat dan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia. Media sosial membuat pengguna dapat menemukan kembali teman-teman lama yang pernah satu sekolah, tetangga lama, teman satu komunitas, dan sebagainya. Melalui jaringan pertemanan yang ada di media sosial, tetap dapat berkomunikasi meskipun pada lokasi yang berbeda. Media sosial menyediakan banyak informasi yang berasal dari penggunanya, yang mungkin dapat menjadi pengetahuan baru bagi para pengguna yang lain, yang akan mendukung pengembangan pendidikan atau kurir pengguna tersebut. Sebagai contoh, di YouTube tersedia berbagai konten yang memungkinkan pengguna untuk belajar hal-hal baru seperti memasak, kesehatan, teknologi, dan sebagainya. Selain itu, media sosial memungkinkan pengguna memberikan pendapat yang jika disukai oleh masyarakat dapat menjadi opini dan pendapat yang viral. Dan masih ada banyak manfaat yang lain dari media sosial. Akan bermanfaat apabila digunakan dengan baik dan bijak oleh penggunanya. Nah, ini adalah beberapa manfaat penggunaan media sosial ya. Contoh misalkan Facebook ya. Kita bisa menemukan di sini teman-teman yang mungkin sudah lama kita tidak ketemu ya. Misalkan dulu teman-teman waktu kita masih SD, mungkin kita sekarang posisinya sudah dewasa, itu di Facebook ada ya, asalkan teman kita juga mempunyai sosial media Facebook. Mungkin tetangga lama yang dulu pernah kita tinggal di suatu tempat, sekarang kita sudah pindah, itu bisa ditemukan melalui sosial media Facebook, asalkan yang bersangkutan punya sosial media Facebook. Kemudian juga ada YouTube ya. Di YouTube ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapat. Contohnya di sini kita bisa belajar tutorial memasak, ya, mencari informasi tentang kesehatan, teknologi, bahkan pendidikan juga ada di situ, ya, di sosial media YouTube. Di situ ditampilkan informasi dan bahkan di sana bisa memberikan komentar, ya. Dan komentar ini akan berdatangan ketika yang diposting itu memang sesuatu yang mungkin heboh, berlebihan, atau yang bermanfaat. Dan nanti itu sesuatu yang viral. Mungkin sekarang kamu sudah nggak asing lagi dengan istilah viral ya. Ini biasanya terjadi di dunia maya ya. Di internet itu orang memposting sesuatu yang mungkin postingan ini banyak disukai oleh orang-orang yang melihatnya. Dan mereka berkomentar sehingga postingan tersebut menjadi viral di kalangan masyarakat. Semua itu akan kembali lagi kepada kita sebagai penggunanya. Apabila digunakan dengan baik dan bijak, maka medsos ini akan bermanfaat. Yang ketiga, dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial.
Selain memberikan pengaruh baik, media sosial juga memberikan dampak buruk bagi perilaku penggunanya. Salah satunya adalah perilaku narsis dan obsesi terhadap diri sendiri. Media sosial memungkinkan pengguna untuk memposting diri sendiri, pencapaian diperoleh, foto-foto, dan sebagainya yang berhubungan dengan diri pengguna tersebut. Hal ini akan mendapat respon dari pengguna lain. Media sosial dapat menjadi tempat untuk menyebarkan berita-berita yang kurang baik, bahkan menjadi tempat fitnah yang dapat hancurnya reputasi seseorang. Media sosial juga menjadi penyebab meningkatnya sifat materialistis dalam masyarakat. Kebiasaan pengguna dalam memposting aktivitas liburan, acara makan di restoran, membeli barang-barang yang mewah, dan sebagainya akan menjadi motivasi bagi pengguna lain untuk berusaha melakukan hal yang sama, yang akan memicu pengguna lain untuk berpikir lebih materialistis. Nah, ini beberapa contoh dampak buruk dan bahaya penggunaan medsos. Mungkin kalian juga sudah nggak asing lagi apa yang sudah dipaparkan di sini. Banyak orang yang sekarang istilahnya apa ya, tidak malu lah, narsis bahasanya ya, sering selfie, kemudian mengunggah foto-fotonya ya. Di foto itu akan mendapat respon dari orang lain. Nah, sekarang sudah nggak aneh ya. Kemudian juga sering mengupload berita-berita yang kurang baik, dan kita bahkan kalau nggak paham hanya ikut meneruskan saja, men-share ulang ke beberapa teman-teman kita tanpa mengecek lagi kebenarannya, kan begitu. Kemudian juga di sini akan meningkatkan sifat materialistis, karena sekarang udah nggak aneh lagi, banyak orang yang suka memposting pada waktu makan, pada waktu liburan, kemudian beli barang-barang yang baru diupload, sehingga orang yang melihat itu menjadi kepengen nantinya ya. Dan ini dalam agama kita nggak bagus ya nak ya, karena membuat orang iri dengan postingan-postingan tersebut dan menginginkan apa yang telah dilakukan orang yang telah memposting tersebut. Maka hati-hati, kurangi aktivitas memposting hal-hal yang tidak bermanfaat. Buat apa memposting sesuatu yang membuat orang menjadi menginginkan apa yang telah kita posting itu ya. Jangan sampai, hati-hati. Inilah salah satu bahayanya media sosial ya. Kita ini mudah sekali memposting sesuatu tanpa dipikirkan lagi. Yang penting dirinya suka, senang, mereka tidak mempedulikan dengan para pengguna lainnya. Yang penting dirinya senang, mereka memposting dengan tidak mengindahkan adab-adab dalam bermedsos. Selanjutnya, selain berbagai dampak buruk pengguna media sosial tersebut, ada beberapa tindakan pengguna yang harus kamu waspadai karena membahayakan, dan sebaiknya kamu tidak ikut melakukannya karena dapat menyebabkan masalah, diantaranya sebagai berikut. Ada beberapa poin, diantaranya spam, cyberbullying, memanipulasi jati diri, informasi yang berlebihan, berita palsu atau hoax, privasi atau security, penipuan, pubbing, kecanduan dan gangguan kesehatan, ada ujaran kebencian, konten-konten negatif, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman yang sering terjadi di medsos ya, di dunia maya ya. Ini sering terjadi sekali ya, seperti ini, dan kita harus paham dan mengetahui ini. Jangan sampai kita termasuk ke dalam ini yang tadi sudah disebutkan itu, ada spam, cyberbullying dan seterusnya. Hati-hati ya, dan hati-hati memberikan informasi yang palsu atau hoax. Kita jangan sembarangan men-share sesuatu yang kita sendiri tidak tahu ya, karena ingat dalam agama kita Islam, bahwasanya nanti semua apa yang kita ketik, apa yang kita ucapkan, itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil hisab ya, di hari hisab nanti, di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap apa yang kita ketik, apa yang kita posting, apa yang kita share, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia saja, kalau kita sembarangan dalam memposting sesuatu tanpa menggunakan etika yang baik dalam bersosmed, itu akan terkena dengan undang-undang ITE
Itu berbahaya sekali ya, makanya hati-hati, jangan sembarangan, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita posting, apa yang kita share. Dan seperti inilah contohnya kita sekarang, tidak mau lepas dengan namanya gadget. Ini kita sudah kecanduan ya dengan gadget, kemana-mana selalu terbawa. Ini contoh saja ya, kiasan saja. Seperti ini, seperti inilah kita ya. Maka mari kita sama-sama belajar untuk tidak sembarangan, jangan sampai kita terkena ini nantinya ya. Selain itu juga kita nanti kesehatan kita juga terganggu, terutama mata dan otak kita ya. Maka hati-hati termasuk diri saya sendiri pun jangan sampai terkena seperti ini. Yang 4, etika penggunaan media sosial. Sebagai pengguna media sosial, kamu perlu memahami beberapa aturan, etika atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai panduan ketika menggunakan media sosial. Hal ini ditujukan agar kamu terhindar dari dampak buruk yang mungkin timbul dan terhindar dari tuntunan hukum. Jadi kita harus berhati-hati dalam bermedsos. Nah, ini ada beberapa etika. Yang A, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Yang B, hati-hati memposting sesuatu. Yang C, memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. D, menggunakan bahasa yang baik. Yang E, tidak memposting konten negatif. Yang F, menghargai karya orang lain. Yang G, tidak membagikan berita palsu atau hoax. Yang H, menggunakan etika komunikasi yang baik. Nah, ini adalah beberapa etika dalam menggunakan medsos. Ya, kita tidak boleh sembarangan. Di sini ada poin-poinnya yang harus kita ikuti. Insya Allah, kalau kita mengikuti aturan yang baik dalam bermedia sosial, kita akan selamat ya, baik di dunia dan juga kelak nanti di akhirat. Hisab kita tidak terlalu berat ya, karena kita tidak sembarangan bicara atau men-share tulisan ke media sosial. Dengan memperhatikan etika dan beberapa aturan tersebut, diharapkan kamu dapat menggunakan media sosial dengan nyaman, menyenangkan, terhindar dari masalah yang tidak perlu ya. Karena sekarang banyak, karena bebas dalam berekspresi, sekarang orang mudah men-share, memposting sesuatu, tapi dia tidak menggunakan etika pengguna media sosial yang baik. Maka kita mungkin sering melihat di media televisi, orang dipenjara hanya karena berkomentar yang kurang baik, dan orang tersebut diadukan ke kepolisian karena dia sudah melanggar undang-undang ITE ya. Maka berhati-hati dalam bermedia sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, bab 3 tentang peranan TIK dalam kehidupan manusia dengan subbab media sosial dan dampak penggunaannya. Kita ketemu lagi pada bab 4, menerapkan berpikir komputasional dan praktis lintas bidang. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam hal penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon halalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.